Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firly Ardana Mahmud dari NPM 201096 kelas B. Video ini diajukan untuk ujian akhir semester Pengantar Hukum Indonesia Ibu Tuti Rastuti. Di sini saya mengambil materi program Hukum Perdata. Yang pertama, ada pengertian hukum perdata. Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan Eropa, dikenal pembagian hukum menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum private. Hukum juga diartikan sebagai perangkat kaidah, sementara perdata adalah pengaturan hak. Jadi, harta benda dan kaitannya antara individu maupun badan hukum atas dasar logika. Selanjutnya, ada sejarah hukum perdata. Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Prancis, yaitu Kode Napoleon yang disusun berdasarkan hukum Romawi Corpus Juris Civilis, yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum privat yang berlaku di Prancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut Kode Civil atau hukum perdata dan Kode de Commerce atau hukum dagang. Sewaktu Prancis menguasai Belanda pada 1806 sampai 1813, kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Prancis 1813. Pada tahun 1814, Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Sipil atau KUHS negeri Belanda. Kemper disebut Onwerp Kemper, namun sayangnya Kemper meninggal dunia pada 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh Nicolai yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia. Keinginan Belanda tersebut realisasi pada 6 Juli 1880 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838. Oleh karena itu telah terjadi pemberontakan di Belgia. Selanjutnya ada definisi hukum perdata menurut para ahli. Yang pertama ada dari Sri Sudewi Mahjonsofan, yaitu hukum yang mengatur kepentingan perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya. Yang kedua ada dari Prof. Sudiman Kartohorjo SH, yaitu hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya. Yang ketiga ada dari Sudikno Merto Kusumo, yaitu hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap lain di dalam lapangan berkeluarga dan dalam pergaulan masyarakat. Dan yang terakhir ada Prof. R. Subukti SH, yaitu semua hak yang meliputi hukum privat material yang mengatur kepentingan perseorangan. Yang selanjutnya ada penggolongan hukum perdata. Yang pertama itu ada hukum perdata tertulis yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang diundangkan dalam Stadblad atau lembaran negara. Yang kedua adalah hukum perdata tidak tertulis, adalah hukum perdata yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang dibuat oleh masyarakat atau hukum adat. Yang ketiga, ada hukum perdata dalam arti luas, yaitu meliputi hukum dagang, hukum adat. Yang keempat, ada hukum perdata arti sempit, yaitu hanya meliputi hukum perdata. Yang kelima, ada hukum perdata nasional, yaitu pendukung hak dan kewajiban warga negara yang sama. Yang keenam, ada hukum perdata internasional, yaitu salah satu pendukung hak dan kewajiban adalah warga negara asing. Dan yang terakhir ada hukum perdata formil, yaitu bagaimana mengatur cara mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajiban itu. Selanjutnya ada KUH Perdata. Yang dimaksud dengan hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata Barat Belanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan BW.
Sebagian materi BW sudah dicabut berlakunya dan sudah diganti dengan Undang-Undang RI, misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Tanggungan, dan UU Kepalitan. Isi KUH Perdata. KUH Perdata terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama ada buku 1 tentang orang, yang kedua ada buku tentang benda, yang ketiga ada buku tentang perikatan, dan yang terakhir ada buku tentang daluarsa dan pembuktian. Yang selanjutnya ada unsur dan asas hukum perdata. Yang pertama ada norma peraturan, yang kedua ada sanksi, dan yang ketiga ada mengikat atau dipaksakan. Selanjutnya ada asas-asas hukum perdata. Yang pertama ada asas individualitas, yang kedua ada asas kebebasan berkontrak, dan yang ketiga ada asas monogami atau dalam hukum perkawinan. Selanjutnya ada bidang-bidang hukum perdata. Yang pertama ada hukum perdata, yang kedua ada hukum Islam, yang ketiga ada hukum perikatan, yang keempat ada hukum dagang, yang kelima ada hukum ketenaga kerjaan, yang keenam ada hukum perusahaan, yang ketujuh ada hukum pasar modal, yang kedelapan ada hukum investasi, yang kesembilan ada hukum perlindungan konsumen, yang kesepuluh ada hukum perbankan, yang kesebelas ada hukum persaingan bisnis, yang kedua belas ada hukum jaminan, yang ke-13 ada hukum pembiayaan, yang ke-14 ada hukum asuransi dan hukum kepalitan, yang ke-15 ada hukum perancangan kontrak, dan yang ke-16 ada hukum haki. Di sini juga ada contoh pasal dalam KUH Perdata. Yang pertama ada pasal 570, yaitu hak milik adalah kepemilikan untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum tanpa mengganggu hak orang lain. Yang kedua ada pasal 1320, yaitu persetujuan diperlakukan 4 syarat. Yang pertama itu ada sepakat mereka yang mengikatkan diri, yang kedua ada kecakapan dalam membuat ikatan, yang ketiga ada suatu hal dengan sebab yang halal. Selanjutnya ada pasal 1338, yaitu semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai sebuah undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Dan yang terakhir ada pembagian bab dalam KUH Perdata. Buku 1 tentang orang. Buku ini yang mengatur hukum mengenai diri seseorang dan hukum kekeluargaan. Selanjutnya buku 2 tentang kebendaan. Jadi dalam buku ini mengatur segala hal yang berhubungan dengan hukum, kebendaan, dan hukum waris. Selanjutnya buku 3 tentang perikatan. Jadi, yang mengatur hak dan kewajiban timbal balik antar orang perorangan, badan hukum maupun pihak tertentu. Dan yang terakhir ada buku 4 tentang pembuktian yang mengatur alat pembuktian dan akibat hukum yang ditimbulkan. Inilah materi dari hukum perdata yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.